Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Adelia, NIM 19.001.1784, ruang 02 Honda, semester 4 non-reguler B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Poin pertama, pengertian media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai sesuatu atau bisa berupa alat, bahan, atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pengertian sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, dapat pula berupa sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Poin yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Di sini saya akan menyebutkan 2 poin. Pertama, sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Kedua, sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Sedangkan karakteristik sumber belajarnya, yang pertama, sumber belajar sebagai alat komunikasi guru lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kedua, sumber belajar berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini karakteristiknya masih banyak, tapi yang saya sebutkan hanya 2 poin. Poin yang selanjutnya yaitu klasifikasi media. Di sini saya mengambil pendapat dari Wilbur Scrum. Beliau mengaplikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu pertama, liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster, audio, tape. Yang terakhir, media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Poin selanjutnya, sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pembelajar sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, poin yang selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pusat informasi, kedua, sebagai pusat inovasi, dan terakhir sebagai pusat sumber belajar. Selanjutnya, fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Fungsinya terdapat 3. Saya akan menyebutkan 2 poin saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, serta sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Poin selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Evaluasi juga merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya, aplikasi media dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Terdapat 4 poin. Yang pertama, media pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, media pembelajaran akhlak. Ketiga,
media pembelajaran fikih, dan terakhir media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Poin selanjutnya yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Komputer merupakan alat yang biasa dimanfaatkan sebagai media utama pembelajaran karena berbagai macam kemampuan yang dimilikinya. Di antaranya, memiliki respon yang cepat secara virtual atau tampilan terhadap masukan yang diberikan siswa. Di samping itu, komputer juga memiliki kemampuan yang lain, yaitu mengendalikan dan mengatur berbagai macam media dan bahan pembelajaran seperti film, video, slide, dan informasi yang dapat dicetak. Poin terakhir yaitu mekanisme produksi media pembelajaran. Mekanisme produksi media pembelajaran itu sangat penting, karena di sini guru tidak hanya dituntun untuk membuat atau mencari media yang sesuai dengan materi ataupun menarik sehingga siswa akan mudah memahami apa yang dijelaskan gurunya. Namun di sini guru juga harus bisa memproduksi media yang telah dibuatnya, baik itu berupa media visual, audio maupun audiovisual. Lagi pula dengan adanya produksi media pembelajaran, siswa akan lebih paham tentang pentingnya media untuk proses pembelajaran. Bahkan, siswa pun akan bisa memproduksinya. Di dalam memproduksi media pembelajaran perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat media yang menarik seperti merencanakan, memproduksi, dan menilai. Memproduksi media pembelajaran juga perlu ketelitian dan kemampuan yang cukup. Harus paham tentang dengan langkah-langkah memproduksi agar media yang kita produksikan itu sesuai dengan kehendak kita dan bermanfaat baik untuk pendidik maupun peserta didiknya. Media akan dikatakan berhasil apabila kita sukses dalam memproduksi media yang kita buat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.